Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Menyaksikan Kemurahan Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, salah satu hal yang paling menyenangkan saat saudara seringkali menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya percaya saudara mengalami hal itu. Saudara merasakan kemurahan Tuhan begitu hebat dan begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Itu juga dialami oleh Daud, saudara, di mana saat dia terjepit, dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur Daud ditulis saat Daud mengalami situasi yang terjepit. Dia dikepung oleh musuh-musuhnya yang ingin memakan dagingnya. Itu sebuah gambaran di mana musuh-musuh itu begitu benci terhadap Daud, begitu tidak menyukai Daud, ingin menerkam, ingin memangsa Daud seperti binatang memangsa tubuh Daud. Betapa mengerikan pada waktu itu, saudara. Situasi Daud saat itu ada dalam ketakutan yang hebat, di mana ancaman sewaktu-waktu terjadi, perkara-perkara yang sangat mengerikan terjadi. Mungkin hari ini juga saudara alami seperti Daud. Situasi saudara mencekam. Hari-hari ini saudara penuh dengan rasa takut. Hari-hari ini saudara penuh dengan rasa khawatir. Hari-hari ini sepertinya ada di situasi yang terus terjepit, terus dirundung masalah, terus keluhan demi keluhan, rasa takut, rasa khawatir menghantui hidup kita. Tapi inilah sebuah keistimewaan oleh Daud. Bagaimana dia menghilangkan rasa khawatir dan rasa takutnya. Ini yang luar biasa dari kehidupan Daud. Saat Daud tertekan, ya, dia tidak pergi kemana-mana. Dia mencari kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kemurahan Tuhan, mencari kemurahan Tuhan ini berarti dia menunggu campur tangan Tuhan. Dia menunggu belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak menunggu anugerah orang lain, pertolongan orang lain, tapi dia mencari pertolongan dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia cari, Bapak Ibu. Dia ingin temukan, dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Dia ingin campur tangan Tuhanlah yang bekerja menolong saat dia terjepit,
Demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Saat kita terjepit, jangan cari pertolongan orang. Datang kepada Tuhan, cari kemurahan-Nya. Rendahkan hatimu, tunggu tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Cari anugerah-Nya, belas kasihan-Nya dalam kehidupanmu. Dan saya percaya Tuhan sangat rindu menolong saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dilakukan Daud saat dia ingin menemukan kemurahan Tuhan? Dia berkata kepada Tuhan, satu hal yang kuminta. Ya, satu hal yang telah kuminta. Dia berkata, satu hal yang telah kuminta, itulah yang kuingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah keistimewaan Daud ya. Saat dia tertekan, saat dia terjepit, saat dia punya masalah yang besar, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimana Daud itu ada dalam hadirat Tuhan. Dia masuk dalam penyembahan. Dia seorang worshiper. Dia seorang penyembah. Dia tulis banyak syair, saudara. Dia masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Dia tinggal dalam hadirat-Nya. Saat dia tinggal dalam hadirat-Nya, dia menemukan kemurahan Tuhan. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimana musuh-musuh Tuhan kacaukan. Bagaimana persoalan demi persoalan Tuhan selesaikan dalam kehidupannya. Dan dia berkata, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan satu hal yang telah kuminta, yaitu diam di dalam rumah Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan terletak kemurahan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan merupakan sumber kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saat-saat kita berdoa, saat-saat kita menyembah, bukan sekedar berdoa meminta, bukan sekedar berdoa karena rutinitas, tapi sebuah penyembahan yang dalam, sebuah keintiman yang dalam, dan doa yang dalam. Saudara masuk dalam hadirat-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, berjumpa dengan hadirat-Nya, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka saudara akan menemukan kemurahan Tuhan. Dan saudara akan melihat kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saya ingin saksikan sedikit tentang kemurahan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, anak saya, Bapak Ibu, divonis dokter, dia memiliki testis yang belum turun, yaitu yang dalam penis atau testis itu yang ya itu saudara belum turun. Seharusnya kalau anak normal itu turun, tapi kami berdoa, kami masuk dalam hadirat Tuhan, ya dicek di USG saudara, memang belum turun. Dokter berkata, konsultasi dengan dokter bedah, ini satu-satunya jalan keluar adalah dibedah, dioperasi, perutnya dibuka, ya, lalu ditarik itu testis dan dimasukkan ke dalam kantong testis. Bapak Ibu saudara sekalian, kami berdoa menjerit kepada Tuhan, dan kami melihat kemurahan Tuhan. Sekali lagi kemurahan Tuhan nyata dalam hidup anak kami. Tidak diizinkan saudara pisau dokter untuk mengoperasi anak saya. Dan beberapa waktu yang lalu dokter begitu kaget melihat ternyata testisnya sudah ada di dalam kantong testis. Dan dokter berkata, ini tidak perlu dioperasi. Tidak perlu dioperasi. Bapak Ibu saudara sekalian,
dalam hadiratnya, engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Nah, kita lihat kemurahan Tuhan termanifestasi atau menjadi nyata dalam bentuk apa? Yaitu Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Jadi waktu saudara menyaksikan kemurahan Tuhan, saudara akan melihat terang. Karena Tuhan adalah terang, Dia akan menerangi hidup saudara. Kalau hari-hari ini engkau dalam kegelapan, Dia akan menerangi saudara. Saudara-saudara dituntun kepada jalan-jalannya, jalan-jalan yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara berkata, aku ini hopeless, aku ini gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Masuk dalam hadiratnya, kau akan melihat kemurahan Tuhan, kau akan melihat terang Tuhan menuntun hidupmu. Yang kedua saudara, kemurahan Tuhan termanifestasi, yaitu apa? Dia menyelamatkan. Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia akan menyelamatkan saudara dalam kesesakan. Dia akan menyelamatkan saudara dalam ancaman maut. Dia akan menyelamatkan saudara dalam ancaman bangkrut. Dia akan menyelamatkan saudara dalam situasi apapun yang mengancam hidup saudara. Karena itu lihatlah kemurahan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, intim dengan Tuhan. Kau akan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga saudara, kemurahan Tuhan termanifestasi. Dia menjadi kota benteng kita. Ya, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia berkata, Tuhan penuh dengan kemurahan, aku menyaksikan kemurahannya. Dia terangku, Dia keselamatanku, Dia kota bentengku. Dia melindungi saudara dari mara bahaya. Zaman dulu saudara, kalau diceritakan benteng, itu seperti sebuah kota saudara, yang temboknya begitu kuat. Dan itulah namanya benteng. Ya, saat musuh menyerang, dia yang menjadi kekuatan sebuah kota. Makanya saudara, kalau Tuhan benteng kita, ya kepada siapa kita harus takut? Ya, orang akan takut kepada kita, karena Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Hari-hari ini kalau saudara diserang oleh saudaramu, direndahkan oleh saudaramu, kalau hari-hari ini engkau sedang dijatuhkan oleh siapapun, bahkan pimpinanmu, jangan takut. Tuhan kota bentengmu, Dia yang akan melindungimu. Manifestasi yang keempat adalah Dia mengangkat hidup kita. Daud berkata di dalam ayat yang kelima, Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batuku. Ke atas gunung batu kita diangkat Bapak Ibu. Bukan di gunung pasir, tapi di gunung batu. Artinya apa? Bahwa kita akan diangkat Tuhan. Kalau kita ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, maka engkau akan melihat hidupmu akan diangkat. Sekalipun orang lain coba menjatuhkan, sekalipun musuh-musuh mencoba menjatuhkan dan membuat saudara hancur, tapi tangan Tuhan sangat kuat. Kalau Dia sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Dia sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang akan merendahkan kita. Saksikan kemurahan Tuhan waktu saudara ada dalam hadiratnya. Hari-hari ini saudara, mari lebih intim lagi dekat dengan Tuhan. Adakan waktu saudara berdoa menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Teguhkan setiap
orang yang mendengar. Dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan kemurahan-Mu dalam hidup kami, belas kasihan-Mu, tangan-Mu yang begitu hebat, anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang menunjukkan Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu dan diam di dalam bait-Mu, menikmati bait-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan setiap hati kami, sehingga kami sepanjang hari ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.